Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini, mari kita membahas soal pretest PPG untuk guru SD. Dan ini merupakan bagian kelima. Nah, seperti video sebelumnya, tentu di video kali ini ada beberapa catatan yang perlu teman-teman perhatikan. Di sini untuk catatan yang pertama, soalnya terdiri dari 10 soal, di mana untuk 10 soalnya ini ada 3 soal untuk pedagogik, kemudian 2 soal untuk kepribadian, dan 5 soal untuk bahasa Indonesia. Dan tentunya mari kita berdiskusi apabila teman-teman menemukan ada jawaban atau pembahasan yang salah. Oke, untuk tidak berlama-lama kita langsung ke soal yang pertama. Nah, di sini untuk soal yang pertama, menurut Piaget, periode perkembangan operasional konkret pada siswa usia antara 7 sampai dengan 12 tahun. Dengan demikian, proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan A. Penggunaan media, berikutnya alat peraga dalam pembelajaran. Sedangkan yang B. Pemberian tugas yang terstruktur. Yang C. Penggunaan metode bervariasi. Yang D. Menekankan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Nah, untuk soal nomor 1 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 1, jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, untuk Piaget ini memang soalnya itu bukan sering sih, tapi suka muncul di beberapa tes ya. Misalnya di pretest juga kadang juga muncul, berikutnya di PPG atau UP-nya, sama juga di P3K juga ini kadang juga suka keluar yang menurut Piaget ini, dan ini perlu teman-teman perhatikan karena menurut di Piaget ini memang ada beberapa golongan tingkat kognitif yang ada pada anak. Nah, di sini untuk pertanyaannya yang diminta adalah umur 7 sampai dengan 12 tahun. Nah, oke. Sekarang kita lihat nih uraian singkatnya. Nah, jadi perkembangan kognitif anak di tahap ini berlangsung sekitar usia 7 hingga 11 tahun, bisa juga sampai 12 tahun, dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Nah, berikutnya, pada tahap ini si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Berikutnya di sini anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi atau jumlah, luas, volume, orientasi. Meskipun anak bisa memecahkan masalah dengan cara logis, mereka belum bisa berpikir secara abstrak atau hipotesis. Nah, jadi ketika kita menggunakan media pembelajaran ini lebih arahnya ke kontekstual ya, karena mereka atau usia 7 sampai dengan 12 tahun ini lebih menerima yang kontekstual ya, istilahnya adalah nyata media yang kita gunakan dan ada penjelasan yang lain. Oke, sekarang kita beralih ke soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, salah satu kegiatan pembelajaran bertema kependudukan yang memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar adalah yang A. Siswa diajak mengunjungi pabrik perkebunan teh dan diberi tugas untuk mencari informasi tentang proses penanaman teh sampai siap untuk dikonsumsi. Yang B. Siswa diberi tugas untuk mewawancara kepada ketua RT setempat tentang komposisi penduduk menurut umur, agama, mata pencarian, dan tingkat pendidikan. Yang C. Siswa diberi tugas untuk melakukan pengamatan terhadap kenampakan alam yang ada di sekitar sekolah. Yang D. Siswa diajak keluar kelas untuk mengidentifikasi jenis sampah, kemudian mengelompokkan jenis sampah organik dan anorganik. Yang E. Siswa diajak ke sawah dan kegiatan mengawasi kegiatan petani menanam padi. Nah, silakan kira-kira nih optionnya jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, yaitu siswa diberi tugas untuk mewawancari kepada ketua RT ini tentang komposisi penduduk. Nah, karena ini yang diminta adalah kependudukan, tentu ini jawaban yang tepat tentu adalah yang B. Saya rasa untuk soal nomor 2 ini teman-teman nih bisa langsung jawab karena optionnya tidak ada yang terlalu mengecoh, walaupun optionnya adalah kegiatan yang baik yang kita lakukan ketika kita mengajar anak atau super belajar yang digunakan anak. Oke, di sini sedikit uraian aja tentang pengertian dari sumber belajar. Nah, sumber belajar adalah semua sumber yang meliputi data, orang, dan barang yang digunakan oleh peserta didik baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk gabungan. Biasanya dalam situasi informal untuk memberikan kemudahan dalam belajar.
Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini untuk soal nomor 3, hasil analisis pembelajaran IPS kelas 5 SD Sambelia menunjukkan bahwa siswa tidak mau menyimak pelajaran, siswa tidak mau bertanya pada saat guru menjelaskan, kemudian guru dominan menggunakan metode ceramah. Hasil belajar IPS rendah. Nah, berdasarkan kasus tersebut, rumusan masalah dalam PTK adalah A. Mengapa metode inquiry dapat meningkatkan hasil IPS siswa kelas 5 Sambelia? Sedangkan yang B adalah bagaimana cara meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan metode inquiry bagi siswa kelas 5 SD. Yang C. Apakah ada hubungan antara metode inquiry dengan hasil belajar IPS? Berikutnya yang D adalah upaya-upaya apa sajakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas 5. Nah, untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 3 ini jawaban yang tepat menurut saya adalah yang B, yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar IPS menggunakan metode inquiry bagi siswa kelas 5 SD. Nah, jadi untuk soal nomor 3 ini istilahnya adalah rumusan masalah atau ini larinya ke PTK. Jadi ini PTK ini bukan kita katakan sering ya, tapi ini biasanya suka muncul entah itu di pretest BPG, kemudian UPPPG, P3K pun muncul. Bahkan pada saat saya UP yang tahun kemarin atau tahun yang sebelumnya, maksudnya tahun 2021 ini, yang PTK itu banyak yang keluar. Ini di pas soal saya itu banyak yang keluar yang PTK. Jadi tidak salahnya teman-teman mempelajari tentang PTK atau mendalami tentang PTK. Nah, jadi di sini sebenarnya yang mengecoh untuk optionnya itu yang A ya juga ya. Mengapa metode inquiry dapat meningkatkan hasil IPS siswa kelas 5 Sambelia? Nah, tapi kenapa kita pilih yang B ini? Karena yang B ini sepertinya rumusan masalahnya lebih kompleks ya. Lebih kompleks arahnya. Nah, oke, sekarang kita lihat nih uraiannya. Rumusan masalah umumnya berisi pertanyaan mengapa dan bagaimana terkait penelitian atau topik yang dibahas. Pertanyaan tersebut memuat masalah-masalah yang hendak dipecahkan oleh penulis karya ilmiah. Rumusan masalah juga menjadi penentu bab atau subbab dalam pembahasan berikutnya. Oke, sekarang kita beralih ke soal yang nomor 4. Nah, terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada sehingga kebutuhan-kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Mengapa hal tersebut? Anda A. Yang memfasilitasi pertemuan anggota kelompok agar tidak terjadi pemaksaan dan semua anggota berkontribusi dalam mengerjakan tugas kelompok. Yang B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok dan menginformasikan hasil evaluasi serta keterlibatan setiap anggota dalam kerja kelompok. Yang C. Memberikan teguran kepada siswa-siswa yang enggan terlibat dalam kerja kelompok agar tidak mengulangi perbuatannya. Yang D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama pada kelas siswa tersebut. Yang E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja perlakuan teman-temannya daripada mereka membulinya. Oke, ini. Jadi untuk soal nomor 4 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, saya rasa soal nomor 4 ini cukup gampang menurut teman-teman ya. Jadi jawabannya tepat adalah yang B. Nah, untuk kepribadian tentu yang kita pilih adalah jawaban yang paling tepat atau poin yang paling banyak. Dan ini insya Allah nih teman-teman pasti bisa. Oke, sekarang kita ke soal nomor 5. Nah, suatu ketika hasil pekerjaan yang sudah Anda kerjakan dengan susah payah dikritik tajam oleh kepala sekolah. Menghadapi kritikan tersebut, pernyataan paling mendekati reaksi Anda adalah A. Tidak membalas kritikan tersebut dan juga tidak melakukan perbaikan karena tidak ada gunanya. Yang B. Tetap mempertahankan hasil pekerjaan saya dan berargumentasi dengan kepala sekolah. Yang C. Menerima kritikan apa adanya dan mencari sumber referensi baru yang mendukung. Yang D. Menahan diri, mencermati kritikan tersebut untuk melakukan perbaikan. Yang E. Meminta penjelasan dan dukungan kepala sekolah dan mencari strategi baru untuk perbaikan. Oke, nah sekarang nih untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah
Oke, jawaban soal nomor 5 adalah yang D, yaitu menahan diri. Jadi ini yang ditanyakan adalah reaksi Anda. Nah, tentu ketika kita dikritik, usahakan kita bisa menahan diri. Walaupun sebenarnya di beberapa option ini ada jawaban yang juga menurut kita tepat ya. Tapi kembali lagi kita usahakan nih poin yang paling besar yang perlu kita pilih. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 kita beralih ke mata pelajaran bahasa Indonesia. Jadi ini kita harus memperhatikan langkah-langkah di bawah ini. Yang satu, bakso dilumatkan lalu diangin-anginkan sebentar. Yang dua, tunggu beberapa saat, kurang lebih 5 menit. Kemudian yang ketiga adalah kemudian tetesi bakso dengan air kunyit. Yang keempat adalah amati perubahan warnanya. Lakukan juga cara yang sama terhadap makanan yang diduga mengandung boraks. Nah, urutan yang tepat pada langkah-langkah percobaan di atas adalah A, 1, 2, 3, dan 4, yang B, 1, 3, 4, dan 2, yang C, 1, 3, 2, dan 4, yang D adalah 1, 2, 4, dan 3. Nah, untuk soal nomor 6 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini, jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu 1, 3, 4, 2. Nah, sekali lagi untuk tipe soal nomor 6 ini sering muncul juga, tapi di sini untuk soal yang saya munculkan ini tidak terlalu sulit karena langkah-langkahnya ini sampai nomor 4. Nah, tapi biasanya kalau ketika kita tes itu biasanya langkah-langkah atau urutan nomornya itu banyak ya, sampai 8 atau 9-an. Nah, kemudian teksnya juga setiap stepnya itu panjang-panjang. Ini kadang kita nih kewalahan menjawab semacam ini. Intinya adalah banyak berlatih dan tentunya kita harus lari ke optionnya dulu. Kalau optionnya berurutan yang benar, jadi kita tidak terlalu pusing untuk memikirkan satu duanya itu kira-kira yang mana. Nah, tinggal kita lanjutkan saja. Oke, jadi ini soal nomor 6 ini termasuk di dalam teks prosedur, di mana teks prosedur itu adalah sebuah teks yang menyajikan langkah-langkah kegiatan atau berbagai tahapan untuk melakukan atau menghasilkan sesuatu. Next, kita ke soal nomor 7. Perhatikan kesimpulan percobaan di bawah ini. Pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengkonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungan gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Hal yang tepat terkait kesimpulan di atas adalah A. Orang sakit dilarang mengkonsumsi telur asin terlalu banyak. Yang B adalah orang sakit dianjurkan mengkonsumsi telur asin setiap hari. Yang C, orang dilarang mengkonsumsi telur asin terlalu banyak. Yang D, orang yang mengkonsumsi telur asin akan sehat selalu. Nah, untuk soal nomor 7 ini, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, tentu jawaban yang tepat untuk yang nomor 7 ini adalah yang C, orang dilarang mengkonsumsi telur asin terlalu banyak. Dan ini tidak ada yang terlalu mengecoh optionnya. Nah, tapi ini ketika kita tes itu biasanya nih teksnya terlalu panjang. Kemudian optionnya itu bisa dikatakan kadang banyak yang mengecoh, beberapa optionnya mengecoh. Ini tinggal teman-teman yang teliti memilih jawabannya, karena biasanya nih bahasa Indonesia itu bisa dikatakan sebagian besar kita bisa menjawab, tapi kalau kita tidak teliti ini bakalan salah karena banyak option yang mengecoh kalau di bahasa Indonesia. Oke, kita lihat sedikit uraiannya. Jadi ini termasuk teks laporan percobaan. Jadi teks laporan percobaan adalah teks yang menyajikan informasi mengenai hasil percobaan yang diperoleh melalui percobaan dan analisis yang sistematis dengan apa adanya. Penyimpulan berarti pemaknaan atas maksud, kejelasan, atau kelengkapan setiap bagian dari isi laporan itu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, untuk soal nomor 8, kalimat perintah yang tepat dalam melakukan percobaan dalam gambar adalah yang A, air dalam botol dituang dalam masing-masing gelas. Yang B, air yang masuk ke dalam masing-masing gelas harus diperhatikan. Yang C, masukkan air ke dalam masing-masing gelas. Yang D, jangan lupa air di masing-masing gelas harus diperhatikan benar-benar. Nah, jadi ini soal seperti ini juga suka muncul, tapi ini kayaknya lebih simple ya soalnya. Oke, kira-kira jawabannya yang tepat yang mana? Oke, jadi untuk soal nomor 8 ini jawaban yang tepat adalah yang C, masukkan air ke dalam masing-masing gelas.
Sekarang kita lihat uraiannya. Jadi uraiannya tidak terlalu banyak. Jadi kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna meminta atau memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Next, kita ke soal nomor 9. Nah, ini soalnya cukup panjang. Racun rokok dapat menimbulkan kerusakan serius pada jaringan mulut dan tenggorokan. Bau mulut, gigi menguning, gusi menghitam, dan lidah yang jadi tidak peka terhadap rasa adalah beberapa efek yang paling umum cepat terjadi pada mulut akibat merokok. Dalam jangka panjang, merokok dapat membuat Anda berisiko tinggi terkena macam-macam kanker oral, termasuk kanker mulut, kanker lidah, kanker kerongkongan, dan kanker tenggorokan. Lebih dari 93% kasus kanker tenggorokan disebabkan oleh kebiasaan merokok. Pernyataan yang tepat sesuai dengan tahapan argumen tersebut adalah A. Merokok dapat menyebabkan orang sakit karena racun yang dikandung oleh rokok. Yang B. Merokok sebenarnya berbahaya namun orang-orang suka sekali merokok. Yang C. Merokok dapat menyebabkan mulut dan tenggorokan mengalami kerusakan karena racun yang dikandung rokok. Yang D. Merokok menyebabkan orang tidak sehat dan tentunya berbahaya untuk kehidupan kedepannya. Nah, untuk soal nomor 9 ini, kira-kira nih jawaban yang tepat yang mana? Oke, yang C, maksudnya jawaban untuk soal nomor 9 ini adalah yang C, yaitu merokok dapat menyebabkan mulut dan tenggorokan mengalami kerusakan karena racun yang dikandung rokok. Nah, oke, ini kita lihat uraian singkatnya. Jadi, kalimat atau paragraf argumentasi berisi pendapat disertai alasan kuat dan masuk akal. Tujuan dari argumentasi adalah mempengaruhi orang lain agar dapat menerima ide, pendapat, atau pernyataan yang dikemukakan. Nah, jadi biasanya di argumentasi itu perlu juga ada poin nyata, maksudnya teks yang bisa diambil. Misalnya menggunakan angka itu bisa istilahnya adalah ada faktanya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 10 atau soal yang terakhir. Nah, Islam adalah agama yang penuh berkah. Kita selalu diajarkan untuk memandang semua orang sama derajatnya. Tidak ada sistem kasta dalam agama Islam. Pembeda bagi umat manusia hanyalah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah awal bagi kehidupan baru di muka bumi ini, di mana budak ataupun saudagar kaya punya derajat yang sama. Karena itulah mari kita kembali kepada ajaran Islam yang sesungguhnya. Jangan pernah menganggap rendah orang lain. Hargailah semua orang, baik itu si kaya atau si miskin. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita semua hanyalah makhluknya yang semata-mata hidup untuk mengharap ridhonya. Jangan sampai kesombongan semakin menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Nah, kesimpulan yang tepat untuk potongan teks pidato persuasif tersebut adalah A. Islam adalah agama yang penuh berkah, maka dari itu jadilah orang yang beragama baik. Yang B. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah awal bagi kehidupan baru di muka bumi. Yang C. Jangan pernah menganggap rendah orang lain karena di mata Allah Subhanahu wa taala kita sama. Yang D. Jangan jadi orang sombong karena tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi untuk soal nomor 10 ini kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Oke, jadi jawaban yang tepat menurut saya itu adalah yang D, yaitu jangan jadi orang sombong karena tidak baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya menjawab seperti ini? Karena kita lihat di bagian teks akhirnya ada yang mengatakan jangan sampai kesombongan semakin menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang sebenarnya. Nah, sedangkan teks yang di atas itu kalau kita baca itu dia lebih mengarahnya ke jawaban yang C, yaitu jangan pernah menganggap rendah orang lain karena di mata Allah Subhanahu wa taala kita sama. Nah, tapi di sini ini adalah kesimpulan di teks pidato persuasif karena biasanya di teks pidato persuasif itu ada pernyataan ulang yang dilakukan ketika kita menyimpulkan. Nah, jadi di sini untuk menyimpulkan ini kan potongan teks, tapi biasanya potongan teks itu biasanya menguraikan tentu tentang sebuah kesombongan. Nah, jadi makanya perlu kita perhatikan juga di bagian terakhirnya ini. Nah, ini sih pendapat saya. Nah, kalau ada kurang lebihnya, boleh teman-teman berpendapat juga. Oke, cukup. Ini oke. Uraian sedikitnya adalah pidato persuasif adalah jenis pidato yang bertujuan mempengaruhi serta membujuk pendengar agar melakukan keinginan pembicara. Secara umum, pidato persuasif bersifat mengimbau atau mengajak masyarakat untuk berbuat suatu hal yang berguna bagi kehidupan. Oke, sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kritik dan saran sangat diperlukan. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.